Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat setia pendengar doa penguat iman channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat pemeliharaan dan waktu ini Tuhan sediakan bagi kami dan kami bersama pakai untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah perenungan ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan, pengertian bagi kami untuk memahami maksud firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar. Kami bersama tunduk kepada otoritas firman-Mu, nama Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara, setiap zaman memiliki tantangan rohaninya sendiri, tetapi Tuhan Yesus menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman, tantangan itu akan semakin berat. Ia berkata bahwa kedurhakaan akan semakin bertambah dan kasih banyak orang akan menjadi semakin dingin. Pernyataan ini bukan sekedar ramalan, tetapi sebuah realita yang bisa kita lihat di sekitar kita. Dunia bergerak menuju keadaan yang semakin gelap, di mana nilai-nilai kebenaran semakin diabaikan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Injil Matius 24 ayat 12-13 yang berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam sejarah gereja mula-mula, saudara, para murid menghadapi tekanan yang besar dari penguasa Romawi maupun dari lingkungan yang menolak iman mereka. Namun di tengah tekanan, mereka tetap berpegang pada kasih Kristus. Mereka percaya bahwa kesetiaan hingga akhir adalah syarat untuk memperoleh keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada mereka menjadi kekuatan untuk tetap berdiri teguh, dan pesan itu juga berlaku bagi kita hari ini. Kita hidup di zaman di mana kejahatan bukan hanya dilakukan secara terang-terangan, tetapi juga sering dibenarkan seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Kedurhakaan bukan hanya melawan hukum, tetapi juga melawan kehendak Allah. Karena itu, kasih mudah sekali menjadi dingin. Orang lebih mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan sesamanya. Namun di tengah situasi yang kelam itu, Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Ia berkata bahwa mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya, bukan hanya iman yang penting, tetapi juga kesetiaan yang tahan uji. Itu juga sama pentingnya bagi kita. Renungan ini akan menolong kita memahami bagaimana firman Tuhan membimbing kita untuk tetap setia di tengah dunia yang semakin gelap. Kita bersama akan membahas 4 hal utama, dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu bahaya kasih yang menjadi dingin. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kondisi akhir zaman dengan kalimat yang sangat tegas. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ungkapan ini bukan sekedar gambaran simbolis, melainkan realitas yang sangat serius tentang kerusakan moral dan rohani yang akan terjadi di tengah masyarakat. Kata kasih di sini bukan hanya berbicara mengenai perasaan simpati yang dangkal artinya, melainkan menyentuh inti dari kehidupan iman, yaitu tindakan nyata yang lahir dari hati yang dikuasai Allah. Di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah agape, kasih yang berakar pada kehendak Allah, yang rela berkorban, tulus, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kasih agape memudar, bukan hanya hubungan antar manusia yang rusak, melainkan juga fondasi kehidupan rohani dan sosial ikut mengalami kehancuran. Kasih yang dingin ditandai dengan berkurangnya kepedulian terhadap sesama manusia. Orang tidak lagi memiliki kerelaan untuk menolong mereka yang menderita, tidak lagi bersemangat untuk mengampuni mereka yang bersalah, bahkan tidak lagi menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang berharga. Sejarah mencatat bahwa setelah masa pertumbuhan pesat gereja mula-mula, banyak orang percaya mulai goyah karena tekanan banyak hal yang merugikan mereka. Ada fitnah maupun godaan duniawi. Iman yang semula dipenuhi dengan kasih dan pengorbanan mulai bergeser menjadi rutinitas rohani tanpa gairah dan tanpa penghayatan yang mendalam. Inilah bahaya yang nyata,
yakni kasih yang dahulu berkobar menjadi formalitas yang dingin dan hambar. Penyebab utama kasih menjadi dingin adalah karena kedurhakaan semakin bertambah. Kedurhakaan ini berarti pemberontakan yang disengaja terhadap hukum dan kehendak Allah. Di dalam Perjanjian Lama, berkali-kali bangsa Israel diperingatkan bahwa meninggalkan hukum Tuhan akan membawa mereka kepada kekerasan, ketidakadilan sosial, korupsi rohani, dan akhirnya penyembahan berhala. Ketika hukum Tuhan tidak lagi dihormati, maka kejahatan tumbuh subur dan kasih kehilangan tempatnya. Pola ini terus berulang sepanjang sejarah umat Allah, dan Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa keadaan serupa juga akan muncul dengan intensitas yang lebih besar dan terjadi di akhir zaman ketika dunia semakin menolak kebenaran, saudara. Kasih yang menjadi dingin tidak hanya sebuah gambaran sejarah atau nubuat masa depan, tetapi juga sesuatu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ketika orang lebih memilih untuk menyimpan kebencian daripada mengupayakan rekonsiliasi, ketika hubungan keluarga menjadi renggang karena ego dan kepentingan pribadi, atau ketika pelayanan kepada Tuhan dilakukan dengan motivasi duniawi tanpa ketulusan hati, semua itu adalah tanda nyata kasih yang mulai pudar. Bahaya sangat besar sebab jika dibiarkan, kondisi ini akan merusak kesaksian umat percaya. Dunia yang seharusnya menerima terang Kristus justru semakin kehilangan arah karena umatnya tidak lagi hidup di dalam kasih yang sejati. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada peringatan, tetapi juga mengajak kita untuk tetap berjaga-jaga dan waspada. Ia tahu bahwa kasih bisa padam jika dibiarkan, dan karena itu ia menekankan pentingnya kesetiaan yang tahan uji. Jika kita membiarkan kasih menjadi dingin, maka kita akan mudah menyerah pada tekanan, baik berupa penderitaan, godaan, maupun pengaruh budaya luar. Sejarah kekristenan menunjukkan bahwa banyak jemaat yang dulunya berapi-api pada akhirnya mundur karena tidak lagi memelihara kasihnya. Kisah-kisah ini menjadi pengingat agar kita tidak jatuh di dalam pola kegagalan yang sama, saudara. Melainkan belajar untuk terus menjaga api kasih itu tetap menyala. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk senantiasa memelihara kasih yang telah ditanamkan Allah di dalam hati kita. Kasih yang sejati hanya dapat bertahan bila kita tinggal di dalam Kristus, sumber kasih yang murni dan tidak pernah padam. Kasih yang lahir dari Allah memiliki kekuatan untuk menundukkan kebencian, mengalahkan kegelapan, dan memulihkan hubungan yang rusak. Kasih itulah yang akan menguatkan kita untuk tetap peduli meski dunia semakin egois, untuk tetap mengampuni meski dunia penuh kepahitan, dan untuk tetap menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Inilah panggilan yang harus kita pegang teguh, saudara, yakni menjaga kasih agar tetap hangat, agar iman kita tidak menjadi sia-sia, melainkan berbuah sampai kepada kehidupan kekal. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu bertahan di tengah bertambahnya kedurhakaan. Tuhan Yesus berkata bahwa kedurhakaan akan semakin bertambah, dan inilah alasan utama mengapa kasih menjadi dingin. Kedurhakaan berarti penolakan terhadap kebenaran Allah, sebuah sikap memberontak yang membuat manusia menempatkan dirinya di atas hukum Tuhan. Di dalam konteks sejarah, bangsa Israel seringkali jatuh di dalam sikap ini. Mereka menikmati berkat Allah tetapi kemudian melupakannya dan berbalik kepada penyembahan berhala. Ketika hal itu terjadi, kedurhakaan tidak hanya menghancurkan hubungan mereka dengan Allah, tetapi juga merusak tatanan sosial, menciptakan ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di akhir zaman, kondisi serupa akan terulang, tetapi dengan intensitas yang lebih luas, saudara. Kedurhakaan akan menjadi semakin umum, tidak lagi dipandang sebagai dosa, melainkan dianggap sebagai hal yang biasa. Di dalam masyarakat modern, kita bisa melihat gejala itu dengan jelas. Kejahatan yang dahulu dianggap memalukan, kini dibungkus dengan istilah baru agar tampak wajar. Kebenaran yang dulu dijunjung tinggi, kini diputar balikan demi kepentingan kelompok tertentu. Semua ini adalah tanda nyata bagaimana kedurhakaan semakin bertambah. Di dalam menghadapi situasi seperti itu, Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertahan. Bertahan berarti tidak ikut hanyut di dalam arus dunia, melainkan tetap teguh berpegang pada firman-Nya.
Di dalam sejarah gereja mula-mula, banyak orang percaya yang menolak tunduk kepada sistem Romawi yang mengharuskan penyembahan kepada kaisar. Mereka tahu konsekuensinya adalah tekanan-tekanan yang berbahaya, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Namun mereka memilih untuk setia kepada Kristus daripada kompromi dengan kedurhakaan. Kesetiaan mereka menjadi teladan bagaimana bertahan di tengah tekanan, saudara. Kita pun dipanggil untuk memiliki keteguhan yang sama. Bertahan bukan hanya berarti tidak jatuh di dalam dosa besar, tetapi juga tetap menjaga hati agar tidak terpengaruh oleh kompromi kecil yang perlahan-lahan bisa menghancurkan iman. Seringkali kedurhakaan tidak datang secara frontal, tetapi menyusup dalam bentuk kebiasaan kecil yang dianggap sepele, baik itu kebohongan yang dibenarkan, ego yang dipelihara, atau sikap acuh yang terus dibiarkan. Jika kita tidak waspada, maka perlahan-lahan kita akan terbawa arus dan kasih kita akan menjadi dingin. Kekuatan untuk bertahan tidak mungkin lahir dari diri kita sendiri. Sejarah umat Allah menunjukkan bahwa manusia selalu gagal ketika mengandalkan kekuatannya. Karena itu, Tuhan Yesus menekankan pentingnya bergantung kepadanya. Bertahan berarti melekat pada Kristus, membangun kehidupan doa yang tekun, dan terus dipenuhi oleh firman Allah. Hanya dengan cara itu, kita bisa memiliki daya tahan rohani menghadapi gelombang kedurhakaan yang semakin besar, saudara. Dengan demikian, bertahan bukanlah sikap pasif, melainkan sebuah tindakan aktif untuk menjaga iman tetap menyala. Kita dipanggil untuk melawan arus dunia dengan tetap hidup di dalam kasih, menegakkan kebenaran dan menjadi terang di tengah kegelapan. Inilah yang membedakan umat Allah dari dunia, yakni meski kedurhakaan semakin bertambah, kita tetap memilih untuk berdiri di pihak Kristus, karena hanya dengan bertahan sampai akhir, kita akan memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang ketiga, saudara, yaitu pentingnya kasih yang bertahan hingga akhir. Saudara, setelah menegaskan bahwa kedurhakaan membuat kasih menjadi dingin, Tuhan Yesus menambahkan satu janji penting, yakni tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata bertahan di sini menunjuk pada kesetiaan yang konsisten, bukan sekedar semangat sesaat. Di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai mengandung arti tetap tinggal, tetap berdiri, dan tetap bertahan meskipun ada tekanan. Artinya, saudara, iman yang sejati bukan hanya ditandai oleh awal yang baik, tetapi juga oleh ketekunan hingga pada akhirnya. Kasih yang bertahan hingga akhir adalah kasih yang diuji oleh waktu dan tantangan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kasih seringkali diuji oleh situasi sulit, yakni konflik keluarga, kekecewaan di dalam pelayanan, atau penderitaan yang tampaknya tidak berkesudahan, apapun itu yang saudara dan saya alami. Orang yang hanya mengandalkan perasaan akan mudah menyerah ketika menghadapi ujian, tetapi kasih yang bersumber dari Allah akan tetap teguh, sebab ia bukan bergantung pada keadaan, melainkan berakar pada kebenaran firman. Kita bisa melihat teladan ini, saudara, di dalam kehidupan para martir gereja mula-mula. Mereka memilih untuk tetap mengasihi Kristus bahkan sampai mati. Kasih mereka tidak dingin, tetapi justru semakin berkobar ketika tekanan datang. Mereka membuktikan bahwa kasih sejati bukanlah kasih yang rapuh, melainkan kasih yang kokoh dan tahan uji. Inilah kasih yang dimaksud Tuhan Yesus, yakni kasih yang bertahan hingga akhir, yang tidak luntur oleh godaan maupun tekanan. Di dalam konteks kita saat ini, penting sekali untuk menyadari bahwa kasih yang sejati bukanlah kasih yang bergantung pada suasana hati, melainkan sebuah keputusan yang terus dipelihara. Dunia akan berusaha memadamkan kasih kita dengan keegoisan, kebencian, dan kekecewaan. Namun Tuhan Yesus memanggil kita untuk tetap hidup di dalam kasih, karena kasih itulah yang menjadi tanda murid-muridnya. Bertahan di dalam kasih berarti tetap setia mengampuni, tetap peduli kepada sesama, dan tetap menegakkan kebenaran meski tidak populer. Orang yang bertahan di dalam kasih hingga akhir akan mengalami keselamatan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena anugerah Allah yang menopangnya. Janji Tuhan Yesus ini memberi penghiburan besar. Apapun tantangan yang kita hadapi, keselamatan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kesetiaan kita untuk tetap hidup di dalam kasih hingga garis akhir.
Hal ini menegaskan bahwa perjalanan iman bukanlah sprint singkat, melainkan maraton panjang yang menuntut ketekunan, saudara. Dengan demikian, penting bagi kita untuk terus menghidupi kasih yang bertahan hingga akhir. Kita tidak boleh puas dengan iman yang hanya menyala sesaat, tapi harus memelihara kasih itu dengan doa, firman, dan ketaatan sehari-hari. Hanya dengan cara ini kita bisa menjadi saksi Kristus yang setia, membawa terangnya bagi dunia, dan akhirnya memperoleh keselamatan yang dijanjikannya bagi mereka yang bertahan sampai kesudahannya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir, poin yang keempat dalam perenungan ini, saudara, yaitu kesetiaan yang menghasilkan keselamatan. Saudara, Tuhan Yesus menutup peringatannya dengan janji yang penuh pengharapan. Dia katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Keselamatan yang dimaksud di sini bukan hanya pembebasan dari penderitaan duniawi, tetapi terutama keselamatan kekal yang Allah sediakan bagi mereka yang setia. Di dalam sejarah umat Allah, keselamatan selalu dikaitkan dengan kesetiaan. Bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir karena mereka percaya dan taat pada perintah Allah melalui Musa. Demikian pula orang percaya pada zaman Tuhan Yesus dipanggil untuk tetap setia meski harus menghadapi penganiayaan yang berat. Keselamatan bukanlah hadiah bagi mereka yang memulai dengan baik, melainkan bagi mereka yang menyelesaikan perjalanan iman dengan setia. Inilah prinsip yang ditekankan Tuhan Yesus. Banyak orang mungkin tampak bersemangat di awal, penuh gairah di dalam pelayanan dan pengabdian, tetapi jika kasih mereka padam di tengah jalan, mereka tidak akan sampai pada tujuan akhir. Oleh sebab itu, kesetiaan hingga akhir adalah kunci. Kesetiaan ini bukanlah hasil usaha manusia semata, saudara, tetapi buah dari hubungan yang intim dengan Allah yang memampukan kita untuk terus maju meski jalan terasa berat. Dalam gereja mula-mula, ini menjadi contoh yang sangat jelas. Meski mengalami tekanan dari kerajaan Romawi, mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Bahkan ketika mereka mengalami pemenjaraan, tekanan, dan hal-hal yang tidak diinginkan, itu mereka terjadi dalam pelayanan mereka. Kesetiaan mereka itu menyelamatkan mereka. Bahkan ketika mereka dipenjara, mengalami tekanan dan hal-hal lainnya, mereka tetap setia dalam pekerjaan pelayanan mereka. Kesetiaan mereka bukan hanya menyelamatkan mereka sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian yang membawa banyak orang lain datang kepada Kristus. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa kesetiaan selalu membuahkan hasil yang melampaui kehidupan pribadi kita, saudara. Kesetiaan yang menghasilkan keselamatan juga harus terlihat di dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam dunia modern, menawarkan ini banyak tantangan yang berbeda dengan zaman dahulu, tetapi esensinya tetap sama, yakni godaan untuk berkompromi dengan dosa, tekanan untuk mengutamakan diri sendiri, dan tekanan untuk mengabaikan iman demi kenyamanan. Namun janji Yesus tetap berlaku, yakni siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan selamat. Ini berarti setiap kita dipanggil untuk terus bertekun di dalam iman, tidak hanya pada saat keadaan baik, tetapi juga pada saat gelap yang menyelimuti kehidupan kita. Kesetiaan yang sejati hanya mungkin terjadi jika kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam janji Allah. Kita tahu bahwa penderitaan di dunia ini hanyalah sementara, tetapi keselamatan yang Allah sediakan bersifat kekal. Kesadaran inilah yang menolong kita untuk tidak menyerah, sebagaimana para martir gereja mula-mula mengarahkan pandangannya pada mahkota kehidupan. Demikian juga kita harus mengarahkan hati kita kepada upah yang Allah janjikan bagi orang yang setia. Kesetiaan yang menghasilkan keselamatan adalah panggilan yang berlaku bagi setiap orang percaya, saudara. Tidak peduli apapun latar belakang atau keadaan kita, Tuhan Yesus memanggil kita untuk tetap berdiri teguh. Keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerah itu nyata bagi mereka yang memelihara kasih hingga pada akhirnya. Dengan demikian, hidup kita bukan hanya menjadi perjalanan rohani pribadi, tetapi juga kesaksian yang memancarkan terang Kristus di dunia yang semakin gelap. Puji Tuhan, di akhir kata saya mau menyimpulkan, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin karena kedurhakaan semakin bertambah. Namun ia juga memberitakan janji yang penuh harapan,
yakni siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pesan ini relevan bukan hanya bagi murid-murid pada abad pertama, tetapi juga bagi kita yang hidup di zaman ini, di tengah dunia yang semakin jauh dari kebenaran. Bahaya kasih yang menjadi dingin nyata adanya, baik di dalam sejarah gereja maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, saudara, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, menjaga hati dan tidak membiarkan kasih itu padam. Bertahan di dalam kasih berarti menolak arus kedurhakaan, tetapi hidup di dalam kebenaran dan tetap memelihara hubungan dengan Kristus yang adalah sumber kasih itu. Kesetiaan hingga akhir adalah syarat utama untuk memperoleh keselamatan. Banyak orang bisa memulai dengan semangat, tetapi hanya mereka yang bertahan sampai garis akhir yang akan menerima mahkota kehidupan. Kesetiaan bukan sekedar sikap bertahan pasif, melainkan keputusan aktif untuk terus berjalan bersama Tuhan, meski tantangan datang dari segala arah, saudara. Karena itu, marilah kita menjadikan renungan ini sebagai panggilan untuk memperbarui komitmen kita. Jangan biarkan kasih menjadi dingin, tetapi peliharalah api kasih itu dengan doa, firman, dan ketaatan setiap hari. Dunia boleh saja semakin gelap, tetapi orang yang tetap setia akan menjadi terang yang membawa harapan. Dan pada akhirnya kita akan menerima janji Tuhan Yesus, yakni keselamatan kekal bagi mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya seluruh pendengar berita baik channel hari ini tetap setia di dunia yang semakin gelap. Puji Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur sekali buat firman-Mu yang banyak sekali mengajarkan kami pula untuk kami tetap bertekun di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan hari ini, supaya kasih kami tidak menjadi dingin, tetapi kami setia berpegang pada firman-Mu, sehingga kedurhakaan itu menjadi sesuatu yang harus kami hindari, sesuatu yang harus kami taklukkan dari dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, karena Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan, kekuatan. Olehnya kami belajar untuk menyerahkan hidup kami, hati kami, seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami pribadi menjadi alat Tuhan, pelayan-Mu di dunia ini ya Tuhan, yang memancarkan terang. Biarlah kami mengasihi sesama kami, terlebih dahulu kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya ya Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan firman-Mu ketika kami berada di persimpangan jalan kehidupan, di dalam kebingungan kami ya Tuhan. Roh Kudus senantiasa memperbarui pikiran dan seluruh aspek kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerjaan dan rutinitas kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, berkat-Mu atas kehidupan kami, dan Tuhan buka jalan, berkati dan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri perenungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.